Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel YouTube IKN Kelas B Semester 3. Dan sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman semua tidak ketinggalan di channel ini. Di video kali ini kami akan membahas tentang organisasi dan manajemen kesehatan. Dan di sini ada nama-nama anggota kelas B semester 3. Mungkin teman-teman bisa membacanya, dan jika ada yang ingin berkenalan lebih dalam atau lebih lanjut, boleh teman-teman lanjutkan di WA. Kita masuk di manajemen sumber daya manusia kesehatan. Pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan di era desentralisasi mencakup 3 unsur utama, yaitu perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan SDM kesehatan. Secara garis besar, perencanaan kebutuhan SDM kesehatan dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu perencanaan tingkat institusi, perencanaan tingkat wilayah, dan perencanaan untuk bencana. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian komponen atau unsur serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Jabatan adalah sekumpulan tugas dan tanggung jawab yang akan sedang dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Salah satu tujuan analisis pekerjaan yaitu memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Kegunaan analisis jabatan: yang pertama, pengadaan tenaga kerja; kedua, pelatihan; ketiga, evaluasi kinerja; keempat, penilaian prestasi; kelima, organisasi; keenam, induksi; dan ketujuh, konsultasi. Rekrutmen dan seleksi dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM pada hakikatnya merupakan aset utama dan bagian integral dari suatu organisasi maupun perusahaan. MSDM yang strategis memandang bahwa karyawan pada semua bidang pekerjaan dan tingkat apapun adalah baik secara struktural maupun fungsional. Proses rekrutmen ada 3, yaitu searching process, selection process, user process. Menurut Handoko pada tahun 1996, seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak diterima di perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi pegawai ada 4. Yang pertama, penawaran tenaga kerja, etika internal organisasi, dan kesamaan kesempatan. Kualifikasi yang menjadi dasar seleksi: yang pertama, keahlian; yang kedua, pengalaman; yang ketiga, usia; yang keempat, jenis kelamin; yang kelima, pendidikan; dan yang keenam, keadaan fisik dan penampilan. Manajemen konflik dalam organisasi. Hersey and Blanchard pada tahun 1986 menyatakan kemampuan pemimpin organisasi dalam penanggulangan konflik dapat berpengaruh pada produktivitas kerja organisasi. Sebab-sebab konflik ada 5, yaitu perbedaan pendapat, salah paham, salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan, perasaan yang selalu sensitif, dan konflik yang disebabkan faktor inter. Menurut Hendricks pada tahun 1992, ada 3 tahapan terjadinya konflik. Yang pertama, peristiwa sehari-hari; yang kedua, adanya tantangan; dan yang ketiga, timbulnya pertentangan. Pandangan konflik ada 2. Yang pertama, traditional view of conflict atau pandangan tradisional; yang kedua, contemporary view of conflict atau pandangan kontemporer atau masa kini. Ekuitas dalam akses pelayanan kesehatan. Menurut Whitehead pada tahun 1991, ekuitas mencakup akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan untuk kebutuhan
kebutuhan yang sama dan pemanfaatan yang sama untuk kebutuhan yang sama. Equity dalam pelayanan kesehatan memiliki dua dimensi atau Murti 2001 sebagai berikut. Yang pertama, keadilan horizontal atau horizontal equity. Yang kedua, keadilan vertikal atau vertical equity. Konsep ekuitas dalam pelayanan. Penilaian kinerja sistem penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah dapat dilihat dari 3 indikator. Aspek tersebut terdiri dari efisiensi, efektivitas, dan ekuitas atau equity. Menurut Najib, pada tahun 1999, upaya ke arah ekuitas dapat dilakukan dengan pendekatan teori akses, berupa akses potensial, indikator, proses, dan akses potensial, indikator struktural menjadi akses nyata melalui alokasi sumber daya yang mengacu pada kriteria, kebutuhan, geografi, dan sosial ekonomi. Isu terkait praktisi kesehatan masyarakat. Demi tetap mencegah terjadinya penularan COVID-19, masyarakat pada masa adaptasi kebiasaan baru diharapkan dalam melakukan aktivitasnya di rumah, sekolah, tempat bekerja, atau ketika berada di tempat-tempat umum, tetap menjalankan protokol kesehatan. Beberapa adaptasi yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, anjuran mengenai penggunaan masker dalam konteks COVID-19. Penggunaan masker merupakan bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit virus saluran pernapasan tertentu termasuk COVID-19. Yang kedua, pentingnya menerapkan social distancing. Demi mencegah COVID-19 dalam upaya menangani wabah virus corona yang semakin meluas, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menerapkan social distancing atau pembatasan sosial. Yang ketiga, mencuci tangan. Adaptasi kebiasaan baru saat di luar rumah memang perlu dilakukan demi terhindar dari infeksi virus corona. Isu di rumah sakit. Ruang intensif care unit atau ICU, rumah sakit rujukan COVID-19 di banyak kota di Indonesia penuh. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mengimbau warga untuk di rumah saja dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Yogyakarta menyampaikan di awal bulan Desember ICU di RS rujukan Kabupaten Sleman penuh. Dari 11 ICU yang ada, semuanya sudah digunakan untuk merawat pasien COVID-19 dengan gejala berat.